sabar jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Untuk Anda dalam program The Podium di segmen kelima, di mana pada hari ini kita juga akan melakukan diskusi begitu terhadap 3 orang narasumber kita dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga dari akademisi. Tadi sudah dapat pertanyaan, ada juga tanggapan begitu ya dari Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian juga ada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, dan yang terakhir ada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Langsung saja ditanggapi oleh akademisi ini. Tadi disebutkan Pak bahwasanya ini pemilu yang damai yang diciptakan dari penyelenggara yang netral nih Pak. Seperti apa? Pak Ilham, Pak Didit, dan Pak Agus ya. Pertama menanggapi Pak ini ya. Jadi pemilu berintegritas itu adalah parameter 3 tadi. Aktor, ya, aktor itu 3, penyelenggara itu sendiri, peserta, dan masyarakat. Nah, etika tadi disampaikan, etika itu paling tidak kalau pemahaman saya ukurannya 2, yaitu integritas dan profesionalitas. Nah, sementara integritas itu diukur dari paling tidak 4 hal: jujur, adil, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, tentu ketika aktor berintegritas, proses berintegritas, maka tentu hasilnya tentu insya Allah tidak akan mengkhianati proses. Nah, jadi 3 hal itu tentu tidak kita kaitan dengan aktor. Hubungannya dengan tanggapan Pak Didit. Jadi Pak Didit ya, penyelenggara itu kan tadi harus netral. Tidak hanya penyelenggara, semua, termasuk adalah penyelenggara negara. Ya. Jadi tidak hanya sebut netral, tapi terlihat netral. Terlihat netral, itu yang penting. Jangan hanya kami netral. Contoh misalnya, ketika Bawaslu, penyelenggara KPU bertemu saja, itu tentu harus di tempat yang betul-betul terlihat netral. Pakaian pun juga, ketika menghadiri kegiatan, itu pun harus terlihat netral. Nah, tidak mencerminkan salah satu parpol tertentu. Nah itu. Nah, Agus tadi pertanyaan terkait dengan kampanye. Ya, kita sekarang diributkan, dihebohkan dengan APK. Kalau menurut saya itu pelanggaran ecek-ecek. Ecek-ecek itu, wah itu nggak ada ininya. Yang penting kita nanti bagaimana nanti meyakinkan nih kewaspadaan nanti ketika hak masyarakat itu dimanipulasi. Nah, biasanya kecurangan itulah pada saat nanti rekapitulasi. Itu hak orang ketika milih A, dia akan berubah. Nah, disitulah sebenarnya yang kita kadang-kadang masyarakat tidak menyadari. Nah, kalau soal pelanggaran APK itu saya pikir ya tadi pelanggaran yang kecil-kecil saja itu, ecek-ecek, tapi ributnya memang bukan main. Nah, itu tanggapan singkat saya. Baik, ecek-ecek ya Pak ya. Hal kecil begitu, karena masih banyak hal yang mungkin tidak muncul ke permukaan permasalahannya begitu. Baik, langsung saja ke Pak Yanto, Pak, bicara soal penegakan PKPU begitu. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas Agus, sahabat saya ini atas responnya terkait dengan penegakan PKPU khususnya tahapan kampanye. Jadi PKPU 15 2023 terkait dengan pelaksanaan tahapan kampanye, juga Perbawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye. Memang sejak ditetapkannya, sejak didaftarkannya calon anggota legislatif, baik itu tingkat kabupaten atau kota dan provinsi, banyak para caleg-caleg tersebut yang sudah melakukan sosialisasi, utamanya melalui media spanduk dan lain-lain. Nah, di dalam kegiatan itu Bawaslu mengantisipasi dengan memberikan himbauan kepada seluruh partai politik untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal. Jadi memang di saat proses pendaftaran calon legislatif memang masih belum ditemukan adanya
unsur-unsur kampanye, unsur-unsur ajakan, tapi lebih kepada memperkenalkan diri. Artinya bagaimana caleg bisa memperkenalkan diri kepada masyarakat untuk meningkatkan elektabilitasnya. Sejak ditetapkannya caleg sebagai peserta di daftar calon legislatif tersebut, mulailah kegiatan-kegiatan sosialisasi yang mengandung unsur-unsur ajakan. Nah, misalkan yang semestinya tidak boleh ada unsur ajakan ataupun simbol daripada unsur ajakan tersebut, itu banyak dilakukan oleh calon legislatif. Tapi dalam hal tersebut, Bawaslu juga terus melakukan upaya-upaya pencegahan. Kembali Bawaslu melakukan himbauan kepada seluruh partai politik. Artinya dalam kegiatan sosialisasi tersebut, jangan sampai ada atau meniadakan yang adanya unsur-unsur ajakan pada materi-materi yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, saat ini, pada saat tahapan sosialisasi tersebut, memang ada beberapa partai politik yang mematuhi Bapak Ibu semua. Jadi banyak partai politik yang melalui calegnya itu udah mulai menutup unsur-unsur ajakan tersebut atau mengganti baliho mereka dengan materi yang secara umum. Nah, untuk saat ini setelah memasuki tahapan kampanye dimulai tanggal 28 November kemarin, baru ramai kegiatan tersebut. Nah, untuk hal tersebut Bawaslu kembali melakukan himbauan yang mana pada kegiatan kampanye tersebut itu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Misalkan dalam pemasangan baleho atau penempatan baleho-baleho, itu disesuaikan dengan SK surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Terus juga terkait dengan tempat-tempat larangan, itu juga harus disesuaikan. Terus juga materi kampanyenya disesuaikan dengan apa yang menjadi larangan sesuai dengan peraturan. Yang seperti tidak mengandung unsur sara, terus tidak mempermasalahkan ideologi negara, seperti itu. Jadi semua tetap kita lakukan secara komprehensif. Kita juga koordinasi dengan pemerintah daerah juga untuk melakukan koordinasi terkait dengan APK-APK yang sekarang ini sedang menjamur di wilayahnya masing-masing. Terima kasih, Pak. Langsung saja yang ingin menanggapi atau bertanya nih Pak, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Musa Siregar dari Ketua Forum Pembauran Kebangsaan yang mewadahi suku-suku yang ada di Kalimantan Selatan. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini adalah pemilu damai dan bergembira. Ini tentunya enak, Pak. Enak didengar. Senang sebenarnya, Pak. Sejuk rasanya. Tapi saya yakin mungkin tidak semudah kita ngomongin untuk damai dan enak, Pak. Iya. Apalagi kita bercermin dari tadi malam apa yang kita lihat di acara debat tadi malam. Saya yakin tidak ada yang senang, malah mungkin kita tegang tadi malam. Nah, ini satu potret bagaimana caranya nanti untuk aplikasi ke depan. Tentunya masyarakat ini bagaimana kita membuat berbahagia, bukan untuk tegang seperti tadi malam. Jadi mungkin saya langsung ke Pak Bawaslu aja. Ini mungkin satu permohonan aja, Pak. Kalau yang selama ini kita cermati di TPS itu kan pasti ada, Pak. Artinya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tentunya yang kita cari pada saat itu tentunya adalah Bawaslu untuk kita ngelapor. Kita berharap sih mudah-mudahan di setiap sisi-sisi yang ada riak-riaknya Bawaslu tetap ada di dalam, Pak. Artinya mungkin itu baik itu yang namanya serangan fajar, baik itu mungkin yang selama ini kita lihat bagaimana, Pak? Mudah-mudahan itu nanti bisa disiasati oleh Bawaslu untuk tidak terjadi. Jadi saya pikir mungkin dari kami hanya penekanan aja kepada nanti untuk di lapangan, biar kita tetap mendapatkan tema yang hari ini adalah pemilu yang bergembira dan damai. Saya pikir itu dari kami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini langsung ditanggapi saja oleh Bawaslu karena requestnya langsung ke Bawaslu begitu ya. Biar kehadiran Bawaslu ada di setiap riak-riak. Silahkan Pak Yanto ditanggapi. Siap.
Terima kasih banyak Pak Siregar atas responnya terkait dengan perkembangan pelaksanaan pemilu 2024 di provinsi kita ini. Jadi dalam tugas pokok fungsinya untuk jajaran Bawaslu itu untuk tingkat ada beberapa tingkatan. Yang pertama dari Bawaslu RI, terus juga provinsi, kabupaten kota, terus pengawas kecamatan, desa kelurahan sampai dengan pengawas TPS. Dalam setiap melakukan kegiatannya pasti ada satu unsur koordinasi. Nah, dalam rangka koordinasi ada kegiatan supervisi, terus juga dalam kegiatan lainnya itu kita ada melakukan himbauan dan lain sebagainya dalam rangka untuk melakukan pencegahan terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran. Nah, untuk mensiasati hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh Pak Siregar, ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya dugaan-dugaan pelanggaran, khususnya nanti pada saat menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Jadi di situ nanti Bawaslu Provinsi akan melakukan yang namanya kegiatan patroli pengawasan. Sebenarnya patroli pengawasan ini tidak hanya dilaksanakan pada tahapan tersebut. Dari tahapan penyusunan daftar pemilih pun patroli itu sudah dilaksanakan. Jadi saat penyusunan DPT kami melakukan patroli, setidaknya kami di sini memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat itu sudah terdaftar di daftar pemilih tetap, seperti itu. Nah, pada tahapan menjelang pemungutan dan penghitungan suara nanti, itu Bawaslu akan lebih masif. Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan mungkin yang dilakukan oleh peserta pemilu yang mungkin akan mencederai proses demokrasi tersebut. Jadi di situ nanti Bawaslu, baik itu kecamatan, kelurahan, bersama kabupaten, provinsi juga akan mobile keliling wilayahnya untuk memastikan bahwa menjelang proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut semua berjalan aman dan lancar. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang yang diidentifikasi itu bisa menjadi satu pelanggaran seperti itu. Nah, di hari H, di saat kita melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, itu di setiap TPS itu akan ada pengawas TPS, Pak. Nah, di situ. Jadi Bawaslu Provinsi itu ada merekrut yang namanya pengawas TPS. Jadi mereka bersama KPPS itu kelompok penyelenggara pemungutan suara tadi itu melakukan tugasnya. Jadi memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Seperti itu, Pak. Jadi ada pengawas TPS-nya. Dan untuk kecamatan juga melakukan mobile pada wilayah kecamatannya. Pengawas desa dan kelurahan itu melakukan mobile juga untuk memastikan di mana nanti di setiap TPS itu berjalan dengan lancar, seperti itu, Pak. Oke. Makasih banyak Pak Siregar. Baik, luar biasa begitu. Ada ya Pak ya di setiap riak-riaknya begitu. Setidaknya untuk pengawasi kita juga sebagai masyarakat biasa ikut berpartisipasi dalam mengawasinya ya Pak ya. Yeah. Seandainya ada hal-hal yang katakanlah dicurigakan. Langsung saja yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya dari Badan Pemberdayaan Keuangan 45 atau yang lebih kenal itu BHI Angkatan 45. Mungkin kalau Badan Pemberdayaan Keuangan itu disingkat BPK barangkali itu kurang enak, sehingga sering disebut DHD 45. Nama Risma. Ada peraturan yang saya sendiri kurang jelas, tapi jelas ini ada, bahwasanya ASN, honorer, petugas-petugas baik dari lingkungan RT, kelurahan, kecamatan yang honornya dari dana pemerintah, mereka itu harus independen, dilarang memihak. Kalau seandainya dalam kampanye ada ketua RT dan petugas-petugas lain, misalkan kader posyandu balita, kader posyandu lansia yang sudah membagi-bagikan kalender salah satu partai ke rumah-rumah, bahkan
masyarakat sudah ramai. Nanti amplop yang banyak yang kita pilih, nah, itu tersebar sudah sekali. Pertanyaannya pada Bawaslu, seandainya mereka ini kita laporkan, ada masyarakat yang melaporkan, apakah betul mereka ini akan ditindak atau dianggap hanya sekedar ya, dimaklumi saja begitu. Saran saya, kalau ada yang begini, ada masyarakat yang berani melaporkan, alangkah baiknya dari awal ini ditindak untuk bikin jerak atau apa istilahnya itu, sehingga perjalanan berikutnya sampai akhir kampanye nanti akan tidak terjadi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ustadz DHD 45. Sebut aja DHD 45 saja Pak ya, biar mudah begitu ya. Tadi tujuannya ke Bawaslu nih, ada memang tidak bisa dipungkiri ada oknum begitu sebutannya, baik itu dari ASN atau mungkin pegawai kontrak dan lain sebagainya yang mungkin ikut juga menyuarakan kampanyenya Pak ya, terselubung. Tadi makin banyak uangnya makin banyak dipilih. Ini apakah memang harus dilaporkan ataupun pemakluman? Silakan Pak Yanto dijawab. Terima kasih Bapak dari DHD 45. Ini merupakan satu informasi awal bagi kami terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang semestinya netral Pak ya. Oke. Jadi kita ketahui bersama bahwasannya selain ASN itu ada unsur-unsur yang harus netral, artinya honorer, posyandu yang sumber penggajian mereka bersumber dari APBD atau APBN, maka mereka itu harus netral. Nah, apabila di wilayah Bapak Ibu ditemukan adanya masyarakat yang semestinya netral tadi, itu bisa menyampaikan kepada Bawaslu. Jadi menyampaikan itu artinya bisa memberikan informasi awal kepada Bawaslu, nanti Bawaslu yang akan melakukan penelusuran. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan mau melaporkan juga dipersilahkan. Nanti kalau sudah melaporkan itu akan dilakukan proses klarifikasi terhadap adanya penanganan pelanggaran pada kegiatan tersebut. Dan untuk identitas pelapor itu akan dirahasiakan. Tapi kalau misalkan nggak bisa melapor, artinya mungkin takut karena ada hal-hal lain, ada pertimbangan lain, bisa menyampaikan informasi itu ke Bawaslu. Nanti Bawaslu sendiri yang akan melakukan penelusuran dan itu dijadikan satu temuan bagi Bawaslu. Jadi dalam proses penanganan pelanggaran ini Bapak Ibu itu ada dua, ada temuan dan juga laporan. Nah, seperti itu. Kalau laporan itu pasti dilaporkan, kalau temuan itu kejadian yang langsung ditemukan oleh penyelenggara pemilu, utamanya Bawaslu, seperti itu. Bisa langsung disampaikan aja Pak ke Bawaslu atau kepada penyelenggara yang terdekat, misalnya kepada pengawas desa kelurahan ataupun pengawas kecamatan. Nanti akan ditindaklanjuti. Seperti Baik, itu. ada dua, langsung sampaikan atau laporkan, memberikan informasi atau langsung melaporkan. Mungkin di tayangan di podium ini bisa memberikan warning juga begitu ya bagi pemirsa di rumah yang menonton, agar ketika menemukan hal-hal yang tidak diinginkan tadi bisa segera melaporkan, Bawaslu bisa gayung bersambut begitu ya. Baik, kita jeda dulu, kita yang kembali saja tetap bersama kami dalam program The Podium. Ku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa.